Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan ini, Ustazah akan membahas soal PTS 1 mata pelajaran matematika yang kemarin kita sudah melaksanakan ya. Itu tanggal 24 September 2020. Masih banyak yang salah tuh. Jadi, Ustazah akan membahas ya satu-satu soalnya. Let's go. Oke, soal pertama. Pecahan yang senilai dengan 1/2 adalah, nah, 1/2 bisa masing-masing pembilangnya sama-sama dikali dengan angka yang sama atau dibagi dengan angka yang sama. Tapi ini 1/2 udah paling sederhana ya, berarti kita bisa kalikan dengan angka yang sama pembilang dan penyebutnya. Di sini penyebutnya semuanya sama ya, 6. Nah, 1/2. 2 supaya jadi 6 itu dikali dengan 3. Jika penyebut dikali 3, maka pembilang juga dikali 3. 1 kali 3, 3. Maka jawaban yang betul adalah 3/6. B ya. Soal selanjutnya. Bentuk sederhana dari 15/45. Nah, perhatikan. Di option atau di pilihan jawaban itu semuanya per 9. Nah, 45 agar jadi 9 itu dibagi dengan berapa? Nah, jawabannya dibagi 5. Jika penyebut dibagi 5, maka pembilangnya juga dibagi 5. 15 dibagi 3, 15 dibagi 5, 3. Jadi hasilnya 3/9. Jawabannya A ya. Ayo, siapa yang kemarin salah ini? Jawaban yang betul A, 3/9. Soal ketiga, 7/5 titik-titik 3/9. Tanda yang tepat untuk melengkapi titik-titik tersebut adalah, sekarang untuk pertanyaan seperti ini, untuk membandingkan, kita bisa lakukan dengan cara perkalian silang. Siapa yang masih ingat perkalian silang? Nah, 7/5 dan 3/9. Dikali silang ya. Nah, pertama 7 dikali 9. Dikali 9 dibandingkan dengan 3 dikali 5. 7 dikali 9, 63. 3 dikali 5, 15. 63 lebih besar daripada 15. Berarti 7/5 nilainya lebih besar daripada 3/9. Jawabannya C ya. Selanjutnya kita membahas soal nomor 4. Perhatikan pecahan berikut. 3/5, 7/15, dan 4/3. Dulu Ustazah pernah ajarkan ke anak-anak semua untuk mengerjakannya bisa dengan cara menggambar dengan garis bilangan atau juga bisa dengan cara perkalian silang ya kalau cuma ada 2. Nah, kalau di sini kita bisa perhatikan dulu pecahan-pecahannya. Ini semuanya pecahan biasa atau campuran. Nah, ada 2 pecahan, yang pecahan biasa, satunya pecahan campuran. Kenapa? Karena nilai pembilangnya ini lebih besar. Kalau lebih besar, otomatis bisa jadi pecahan campurannya. 4/3 dijadikan pecahan campuran menjadi 1/3. Nah, 3/5 ini 0 bilangan cacahnya, 7/15 0 bilangan cacahnya.
Sedangkan 4/3 atau 1/3 itu bilangan cacahnya itu 1. Jadi jelas 0,01 yang lebih besar itu 4/3. Nah, atau 1/3. Jadi jika soalnya mengatakan urutan dari yang terbesar, jelas dari ketiga angka ini yang paling besar itu yaitu 4/3. Oke, kita sudah dapat 4/3. Sekarang kita bandingkan yang ini ya, 3/5 dan 7/5. Caranya gampang, tinggal perkalian silang. 3 dikali 15, 45. 7 dikali 5, 35. 45 nilainya lebih besar daripada 35. Artinya 3/5 selanjutnya adalah pecahan yang terbesar kedua setelah 4/3. Baru kemudian 7/15. Baik, jawabannya berarti D. 4/3, 3/5, 7/15. Cara lain yaitu dengan menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya yaitu 5, 15, dan 3. 5, 15, dan 3 itu semuanya habis dibagi 15. Jadi penyebutnya semuanya 15 ya. Nah, 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 3, 9. Ini maksudnya 3/5 itu senilai dengan 9/15 karena 3 dikali 3 sama dengan 9, 5 dikali 3 sama dengan 15. Selanjutnya 7/15. Karena sama-sama 15, berarti pembilangnya juga tetap sama, yaitu 7. Karena 7 kali 1, 7, 15 dikali 1, 15. Selanjutnya 4/3 jadi berapa per 15? 15 dibagi 3, 5. Artinya 3 dikali 5 sama dengan 15. Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5 ya, 20. Nah, di sini bisa terlihat ya, yang terbesar itu yang pertama, yaitu yang ini. Bisa dilihat ini jadi terbesar pertama, yaitu 4/3. Kemudian yang kedua 3/5. Dan yang terakhir 7/15. Nomor 5. Pecahan 32/6 jika ditulis dalam bentuk pecahan campuran, maka akan menjadi, anak-anak, untuk menentukan pecahan campuran dari suatu pecahan biasa, kita bisa menggunakan dengan cara pembagian. Ayo bareng-bareng Ustazah ya, kita berhitung bersama-sama untuk mencari hasilnya. 32 dibagi dengan 6. 32 dibagi 6, artinya 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 32. Coba kalau 6 dikali 4, 24 ya. 6 dikali 5, 30. Kalau 6 dikali 6, 36. Nah, yang mendekati yang mana? Yang tidak boleh lebih. Ini ya. Nah, berarti jawabannya 6 dikali 5. Kenapa tidak 36? Karena 36 ini sudah kelebihan, sedangkan yang ingin dibagi itu 32 ya. Nah, 5 dikali 6, 30. Dikurang ya. 32 dikurang 30, 2. Nah, sisanya 2. 2 sisa pembagian dijadikan pecahan. 2 per, ini hasilnya harus per 6 ya, karena penyebutnya dari awal itu 6, 2/6. Maka jawabannya 5, 2/6. Jawabannya A ya. Soal nomor 6. Bentuk pecahan biasa dari 3, 2/3 adalah
Masih ingat kan caranya? Jadi caranya 3 dikali dulu dengan 3, hasilnya 9. Setelah itu ditambahkan dengan 2, hasilnya 11. 3 dikali 3 ditambah 2, hasilnya harus selalu per 3 ya, karena kan penyebutnya 3. 9 ditambah 2, 11 per 3. Maka jawaban yang betul adalah C, 11 per 3. Soal nomor 7. Bentuk desimal dari 2 per 3 adalah 2 per 3. Salah satu cara untuk menentukan bentuk desimal dari suatu pecahan adalah dengan cara membagi. Nah, 2 dibagi 3. Kita hitung sama-sama ya. 2 dibagi 3, 0, karena tidak bisa ya. Koma 2 ini kita pinjamkan 0, jadi 20. 20 dibagi 3, yang mendekati 20 perkalian 3, ayo berapa? Jawabannya 6, karena 6 dikali 3, 18. Kenapa tidak 7? Karena sudah lebih ya, karena 7 kali 3, 21. Kita pakai 6, karena 6 dikali 3, 18. 20 dikurang 18, 2. Nah, 2 dipinjamkan 0 lagi, karena sudah ada koma ya di atas. 20 hasilnya 6 lagi. 6 dikali 3, 18, 2. Dan seterusnya dipinjamkan 0 lagi, 6 lagi, 6 lagi, dan seterusnya ya. Hasilnya selalu 0 kok. Hasilnya selalu 6 dan depannya itu selalu menjadi 0,66666 ini jika dibulatkan itu menjadi, ingat materi pembulatan, kalau lebih dari 5 maka bilangan di sebelah kirinya ditambah 1. Di sini di bagian pilihan cuma ada 2 angka di belakang koma, maka kita stopkan sampai sini ya. Maka nah, ini sudah melebihi 5. Jadi yang sebelah kirinya kita tambah 1, hasilnya 0,67. Jawaban yang betul adalah B, 0,67. Sekarang soal nomor 8. Bentuk desimal dari 4, 1/2 adalah titik. Desimalnya berapa? Nah, cara menyelesaikannya, ingat, kita pisahkan dulu ya. Cara gampangnya itu kita pisahkan. 4 ditambah 1/2. 4 ditambah 1/2 ini supaya jadi per 10, per 100, atau per 1000 dikali berapa? Nah, gampangnya itu dikali 5 agar menjadi 10. Jika penyebut dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5 ya. 1 dikali 5, 5. 2 dikali 5, 10. 5/10 sama dengan 0,5. 4 ditambah 0,5, maka hasilnya 4,5. Jawaban yang betul adalah A, 4,5. Cara yang lain juga bisa dengan cara pembagian. 4 dikali 2, 8. 8 ditambah 1, 9. 9/2.
Nah, 9/2 ini kita cari dengan cara dibagi seperti biasa. 9 dibagi 2, 4. 4 dikali 2, 8. Sisa 1. Nah, karena 1 dibagi 2 tidak bisa, berarti pinjamkan 0. Jangan lupa ditaruh koma ya. Setelah pinjamkan 0, 10 dibagi 2, 5. Hasilnya 4,5. Maka 9/2 sama dengan 4,5. Sama ya hasilnya ya, dengan cara yang berbeda. Anak-anak bisa menentukan sendiri cara mana yang menurut anak-anakku sekalian yang paling mudah. Soal nomor 9. Bentuk pecahan biasa dari 0,44 adalah 0,44 itu, jangan lupa ini bentuk desimalnya yaitu 44/100. Nah, ini kan belum sederhana, jadi kita sederhanakan dulu. 44 dan 100 ini sama-sama habis dibagi berapa? Nah, hasilnya yaitu 4. 44 dibagi 4 sama dengan 11. 100 dibagi 4, 25. Maka jawabannya yaitu 11/25. Soal nomor 10. Pecahan 105% jika diubah dalam bentuk pecahan campuran maka akan menjadi. Nah, cara mengerjakannya bisa dengan dua cara ini ya. Salah satu saja yang dipilih. Nah, kalau cara yang pertama ini bisa dengan cara 105/100. Ini kan 105% itu sama dengan 105/100 ya anak-anak. Karena persen itu yaitu bilangan per 100. Nah, 105/100 ini jika kita cari dengan cara pembagian biasa itu hasilnya 1. Ini ya, misalnya nih. 05 100 1 kali 100 100 sisa 5. Nah, 5/100. Ini ya. 5/100 jika disederhanakan menjadi 1/20 karena masing-masing dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 1, 100 bagi 5 20. Jadi hasilnya 1/20. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita pisahkan persennya ya. 105 itu sama dengan 100% ditambah 5%. 100% yaitu 100/100. 5% artinya 5/100. Nah, 100/100 ini hasilnya 1. 5/100 ini kita sederhanakan yaitu sama-sama dibagi 5. Hasilnya 1/20. 1/20. Sama kan hasilnya? Tapi dengan cara yang berbeda. Anak-anakku bisa menentukan cara mana yang menurut anak-anak paling mudah ya. Jawaban yang betul yaitu 1/20 C ya. Sekarang soal nomor 11. Pecahan 3/20 jika diubah ke dalam bentuk persen menjadi persen artinya per 100. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan cara perkalian dengan 100%. 3/20 ini kita kali dengan 100%. 3 dikali 100, 300/20.
30 dibagi 2, karena 0 yang di atas dan 0 yang di bawah kita coret ya. Jadi sisa 30 dan 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Maka hasilnya 15%. Cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa dengan cara 3/20 kita jadikan menjadi berapa per 100. Nah, untuk menjadi 120 ini harus dikali dengan 5. Jika penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus dikali 5. 3 dikali 5 berapa? 15. 15 per 100 sama dengan 15%. Sama ya. Jadi anak-anak bisa menentukan cara mana yang menurut anak-anak mudah. Jawaban yang betul adalah B, 15%. Soal nomor 12. 876,214. Anak-anak, pahami ya maksud soalnya. Bilangan 876,214 dibulatkan ke bilangan cacah terdekat menjadi, nah ingat, ke bilangan cacah terdekat. Yang merupakan bilangan cacah dari bilangan desimal ini yaitu 876. Kita diminta untuk membulatkan bilangan ini ke bilangan cacah terdekat. Caranya sudah kita bahas ya. Nah, caranya itu yaitu dengan memperhatikan angka per 10-nya, yaitu satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma yaitu 2. Nah, 2 atau 0,2 ini nilainya lebih kecil daripada 0,5. 0,2 nilainya lebih kecil daripada 0,5. Jika angkanya lebih kecil, yang kita cek ini lebih kecil, maka bilangan cacahnya yaitu 876 ini tetap ya, tidak berubah. Nah, siapa yang masih ingat aturan lainnya, yaitu kalau lebih besar bilangan cacahnya ditambah 1. Jika sama dengan itu bilangan cacahnya juga ditambah 1. Ini karena angka yang diceknya lebih kecil, berarti bilangan cacahnya tetap ya. Hasilnya 876. Jawabannya A, 876. Kita lanjut ke soal nomor 13. Bilangan 1829,91 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi berapa? Ingat, anak-anak harus paham ratusan ya, dibulatkan ke ratusan terdekat. Jika dibulatkan ke ratusan terdekat, maka yang dicek adalah nilai puluhannya. Coba diuraikan lagi mana yang ribuan. Ini ribuan. Ini ratusan. 2 adalah puluhan. 9 adalah satuan. Jadi yang harus dicek adalah puluhannya. Ingat, nah puluhan 2. Kita tulis ulang ya. Puluhannya 2. Puluhan angka yang kita akan cek ini nantinya akan menjadi 0. 2 nilainya lebih kecil daripada 5. Berarti angka ratusannya dan angka ribuannya tetap sama ya. Berarti, nah karena ini angka yang dicek, jadi hasilnya pasti 0 ya.
00,00 menjadi 1800. Jawaban yang betul yaitu D, 1800. Kita lanjut ke soal nomor 14. Taksiran hasil penjumlahan 8, 4/5, dan 2/1/5 adalah. Nah, anak-anakku sekalian, masih ingat cara membulatkan suatu pecahan? Jadi harus dilihat, ini ada bilangan cacah, ini bilangan pecahan. Yang dibandingkan itu pecahannya, yaitu pecahannya dengan 1/2. Kita cari tahu dulu ya, 4/5 itu nilainya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 1/2. Nah, jika kita pakai cara perkalian silang, maka dapat kita tahu kalau 8 itu nilainya lebih besar daripada 5, berarti 4/5 itu lebih besar daripada 1/2. Karena 4/5 ini lebih besar daripada 1/2, maka bilangan cacahnya yaitu 8 itu ditambah 1, hasilnya 9. Sekarang 2/1/5. 1/5 kita bandingkan dengan 1/2. 1 dikali 5, 5. 2 nilainya lebih kecil daripada 5 ya, artinya 1/5 nilainya lebih kecil daripada 1/2. Jika lebih kecil, maka bilangan cacahnya tetap, yaitu 2. 9 ditambah 2, 11. Maka jawaban yang betul yaitu C. Selanjutnya soal nomor 15. Taksiran hasil pengurangan 36,78 dan 31,21 adalah. Nah, kita cek angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma, 7. Kalau di bilangan 31,21, K2 yang dicek ya. Angka yang dicek ini nantinya akan menjadi 0 ya. Dan seterusnya di 0. 7 nilainya lebih besar daripada 5. Jika lebih besar, maka bilangan cacahnya ditambah 1. Jadi 37. 31,21, 2 nilainya lebih kecil daripada 5, maka bilangan cacahnya tetap ya 31. 37 dikurang 31, 6. Maka jawaban yang betul yaitu B. Ya. Selanjutnya kita mengerjakan soal isian. Soal pertama, bentuk pecahan yang paling sederhana dari pecahan 21/28 yang harus kita tahu yaitu 21 dan 28 itu sama-sama habis dibagi berapa? Jawabannya yaitu dibagi 7. 21 dibagi 7, 3. 28 dibagi 7, 4. Maka bentuk yang paling sederhana ya dari 21/28 adalah 3/4. Sekarang soal nomor 2. Bentuk pecahan campuran dari 3,15 adalah. Nah, anak-anak harus tahu ini caranya bisa dengan dua cara ya. Yang cara pertama dipisahkan bilangan cacahnya dan angka yang ada di belakang koma.
3 ditambah 0,15. 3 ditambah 0,15 sama dengan 15/100. 3 ditambah 15 dan 100 sama-sama habis dibagi 5. 15 dibagi 5 3, 100 dibagi 5 20. Jadi hasilnya 3/20. Nah, itu yang pertama. Cara yang kedua 3,15 ini kita jadikan langsung pecahan, yaitu 315/100. Kenapa per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma, ya. Ini dilakukan pembagian biasa. 315 dibagi 100, 300 dibagi 100, 3 dibagi 100, 300 kurang ya, sisa 15 jadiin pecahan per 100. Nah, 3/15/100 disederhanakan menjadi, ini sama-sama dibagi 5 jadi 3/20. Sama ya hasilnya. Soal nomor 3. Pecahan 11 4/9 dibulatkan ke bilangan cacah terdekat menjadi. Nah, ingat, untuk menentukan pembulatan dari suatu pecahan campuran yang kita cek yaitu nilai pecahannya. 4/9 dibandingkan dengan 1/2. Ini kita kali silang, 4 dikali 2 8, 1 kali 9 9. 4 lebih kecil dari 9, 8 lebih kecil dari 9, artinya 4/9 lebih kecil daripada 1/2. Jika lebih kecil, maka bilangan cacahnya tetap. Jadi yang diambil adalah bilangan cacahnya saja. Jadi jawabannya 11. Soal nomor 4. Bilangan 1089 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi. Nah, kita jabarkan dulu. Ini ribuan, ini ratusan, yang 8 ini puluhan, dan 9 satuan. Kalau membulatkan ke puluhan terdekat, yang dicek adalah satuannya. Yang jadi satuan adalah 9. Satuannya 9. 9 nilainya lebih daripada 5, berarti puluhannya ditambah 1, nilai satuannya jadi 0. Jadi hasilnya 1090. Selanjutnya soal nomor 5. Taksiran hasil perkalian 2 6/14 dikali 6 4/7. Nah, yang pertama kita lihat yaitu kita bulatkan dulu ya pecahan-pecahannya. Pecahan yang pertama 6 dan 14. Ini dibandingkan dengan 1/2. Kali silang 12, 1 kali 14, 12 lebih kecil daripada 14. Maka bilangan cacahnya yang diambil ya 2 dikali 4/7 dibandingkan dengan 1/2. 4 dikali 2 8, 1 kali 7 7. 8 lebih besar daripada 7. Karena lebih besar berarti bilangan cacahnya ditambah 1.
jadi 7. Hasilnya 2 dikali 7, 14. Nah anak-anak, sekian video pembahasan kali ini. Jadi jika ada yang ditanyakan bisa langsung ke Ustazah ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua sehat terus. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.